Iya Mbak, ini saya sudah di tempat yang kita janjiin. Saya di kursi merah ya Mbak, nanti Mbak langsung masuk aja, duduk aja. Saya ada kok pakai baju coklat Mbak, kerudung coklat. Iya Mbak, makasih. Permisi, ini dengan Mbak Desti, Ibu Desti. Iya, duduk Mbak, iya. duduk. Terima kasih Ibu. Iya. Ini dengan Mbak Laila ya? Iya betul, saya dengan Laila. Kak di apa? Pas di WA kan perkenalannya kurang jelas ya Mbak. Saya cuma baru tahu namanya aja gitu. Kalau untuk yang lainnya saya belum tahu. Sekarang coba boleh perkenalkan. Oh iya, jadi saya yang menghubungi kakak ya. Perkenalkan, nama saya Laila Fajira dan Saharani. Saya asalnya dari Cilacap. Saya sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan Kak. Mbak Laila ini umurnya berapa tahun Mbak? Oh, saya umurnya 25. Nah berarti udah menikah? Belum, saya masih single. Bismillah. Baru tahun depan. Oh iya. Saya ya perkenalan. Iya, Saya boleh. ini Destiani Safitri. Asli saya tuh Tasik ya Mbak. Tapi saya juga pernah kuliah di Purwokerto, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sekarang saya buka klinik di daerah Cilacap kebetulan. Terus untuk kontrak konselingnya Mbaknya mau berapa menit ya? Kalau dari saya sendiri sih kemungkinan 15 menitan ya Kak. Soalnya yang waktunya nggak terlalu lama juga nggak terlalu singkat. Oke, 15 menit. Jadi sesuai ya Mbak, kita akan mulai konseling itu selama 15 menit. Nanti kalau udah 15 menit mungkin dicukupkan dulu. Tapi kalau misalnya kurang, bisa di sesi selanjutnya. Terus untuk konseling ini saya memegang asas kerahasiaan, jadi Mbak nggak perlu takut untuk menceritakan semua permasalahan Mbak kepada saya, karena saya yakin saya bisa menjaga kerahasiaan Mbak kepada siapapun, karena itu termasuk kode etik dari konselor juga. Jadi Mbak boleh menceritakan apa ya permasalahan yang Mbak alami dan Mbak rasakan. Sebelumnya nih, biar saya enak ceritanya, saya boleh manggil ibu dengan kakak nggak? Oh boleh, oh iya boleh, ibu ya, berarti saya ibu deh. Mbak tadi kan dari Cilacap ya? Iya. Saya juga sekarang kan di Cilacap. Ternyata Cilacap sama Tasik itu nggak beda jauh ya Mbak ternyata? Hampir itu sih, maksudnya kita masih bisa deket hubungannya karena kita perbatasan juga. Oh gitu. berarti Mbaknya Cilacapnya mau ke Jawa Barat ya? Iya, betul. Nah kalau saya tuh Cilacapnya tuh pertengahan mau ke Jawa Tengah. Jadi kayak selama saya buka klinik di Cilacap ternyata berasa di Tasik sendiri gitu. Tapi karena di sini saya belum lama juga ya Mbak, baru beberapa bulan buka klinik di sini. Boleh rekomendasiin nggak sih Mbak makanan yang enak di Cilacap itu apa? Kalau ciri khas dari Cilacap sendiri itu biasanya kalau Banyumas itu mendoan. Memang kalau di Jawa daerah saya itu emang tempe yang lebih dominan, terus sama sale itu enak sih. Kalau untuk makanan yang lain juga saya tidak terlalu suka, jadi saya merekomendasikan gitu aja. Sale itu apa ya Mbak? Sale itu kayak itu loh, sejenis pisang dikeringin dulu di sinar matahari sampai benar-benar kering, nanti baru digoreng. Setelah kering itu digoreng, bisa dengan gandum atau enggak tanpa gandum, tapi lebih enak lagi tanpa gandum, lebih manis. Berarti sale itu ciri khasnya? Ya. Kalau di Cilacap kota sendiri itu ikan asin sih, karena deket laut. Deket laut? Laut apa sih Mbak yang menurut Mbak tuh paling bagus di Cilacap itu laut apa? Soalnya yang saya baru ke pantai Cilacap itu ya yang apa, payung-payung tuh Mbak. Oh, Widara Payung. Iya, Widara Payung sama apa, Nusa Kambangan, karena identik banget ya Nusa Kambangan dengan Teluk Penyu gitu. Tapi saya sendiri sebagai orang Cilacap juga gimana sih, lebih dominan sering ke pantai ini itu Pangandaran. Oh, Jawa justru Barat. malah yang di Iya. Jawa Barat ya. Karena di sana lebih banyak pantai juga, Iya sih. wahananya lebih banyak Betul. gitu. Oke, untuk perkenalan saya rasa cukup ya. Oh iya. Mbak nyaman nggak konseling dengan saya? Sejauh ini ya? Ini ya alhamdulillah nyaman. Mudah-mudahan nanti pas sesi konseling juga
bisa enjoy ya Mbak buat menceritakan. Siap. Mbak boleh menceritakan masalahnya. Oke, jadi gini, saya kan tadi yang saya sempat bilang, saya insya Allah tahun depan itu mau melaksanakan pernikahan. Iya. Tapi ternyata saya ada sedikit kendala dalam hitungan weton. Jadi saya memang pacar saya kebetulan itu dari suku yang berbeda dengan saya. Iya. Nah itu kan biasanya kalau dari saya sendiri, suku saya sendiri dan keluarga saya sendiri itu pakainya hitungan weton. Kayak semuanya saya lahir di hari Senin, wetonnya Kliwon atau enggak Pahing. Nah nanti saya dicocokin dari pihak cowoknya itu hitungan Jawanya juga lahirnya di weton apa. Nah nanti sama-sama dari weton-weton itu digabungin atau dijumlahkan, nah akan menghasilkan salah satu angka. Nah angkanya itu nanti bisa diartikan oleh sesepuh atau enggak sama yang lebih tua Iya. di keluarga yang lebih paham kayak gitu. Jadi semuanya dari angka tersebut biasanya tidak cocok, maka kita akan lebih mempertimbangkan lagi loh Mbak. Nah kebetulan angka saya sama angka calon suami saya itu sedikit kurang cocok, karena katanya kalau saya menjalin keluarga insya Allah harmonis, tapi dalam hal kebutuhan ekonomi segala macam itu kurang, karena memang nilai dari angka kita itu belum memenuhi. Jadi kalau semuanya kita mau ngelakuin usaha apapun itu katanya kita rada seret gitu loh Mbak. Jadi dari keluarga mempertimbangkan itu. Nah saya sendiri kan sebagai anak modern zaman sekarang gitu kan, jadi saya berpikir ngapain sih pakai weton, nggak penting banget dah gitu. Padahal kan orang tua kepengen yang terbaik. Tapi kan saya gimana sih, kan saya hidupnya sekarang loh, bukan dulu gitu. Jadi saya harus lebih yang ke neken orang tua terus sih. Saya nggak mau pakai weton, gak usah dihitung gitu. Urusan saya besok mau gimana, rezeki saya mau gimana, yang penting kan ada Tuhan, kita bisa berdoa kayak gitu sih. Tapi kan kalau weton itu emang sangat kental ya buat budaya Jawa tuh. Apalagi Mbak masih punya mbah yang masih paham dengan perwetonan tuh, pasti nggak bisa loh misalnya sampai lepas banget dari weton tuh, kemungkinannya kecil nggak sih buat lepas banget. Apalagi yang namanya orang tua kan dari itu kan termasuk adat istiadat ya Mbak. Weton itu yang dilestarikan. Kalau sampai dihilangkan kemungkinan juga sulit, tapi mungkin Mbaknya bisa lebih meyakinkan. Atau enggak, kalau misalnya Mbak sih pacarannya udah berapa tahun ya? Saya pacaran itu kurang lebih udah 3,5 tahun sih Kak. Itu, nah kan maksudnya gimana ya, kita kan udah jalanin pacaran udah lumayan lama. Nah kenapa baru dihitungin weton sekarang setelah kita memutuskan untuk berhubungan lebih jauh gitu kan? Harusnya dari pihak orang tua kan, dari pihak orang tua saya sendiri harusnya ngitungnya udah jauh-jauh hari dong gitu. Karena saya sempat nggak terima di situ gitu. Giliran saya udah menjalin hubungan capek-capek, saya ngorbanin ini itu, perasaan ini itu, tapi tetap aja ujung-ujungnya kita nggak bisa bareng karena cuma gara-gara weton. Mohon maaf ya Mbak sebelumnya. Tapi kan setahu saya, tapi saya juga belum tentu benar juga karena baru juga nih saya aktivitas juga. Tapi setahu saya memang bukannya kalau weton itu dihitungnya tuh pas mau mendekati pernikahan ya Mbak. Apa emang dari pas awal-awal pacaran juga? Sebelumnya kalau untuk keluarga Mbak ke pacar Mbak gimana responnya? Responnya dari keluarga saya sama keluarga keluarga suami calon suami saya itu welcome. Cuma emang masalahnya di hitungan wetonnya doang Kak gitu, kurang katanya kurang angka 2 atau enggak kurang 3 kayak gitu, biar rezekinya kita tuh lancar terus kayak gitu loh. Jadi saya sempat bingung ya, kalau dibilang cocok iya cocok, cuma ya itu doang, di rezeki doang yang susah kan. Tapi kan saya mikirnya kalau rezeki kan bisa nanti disambil lah, saya kerja apa, suami saya kerja apa kayak gitu. Tapi yang namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik gitu. Jadi saya
sampai sekarang aduh mikirnya stres gimana ya. Kalau untuk weton itu khusus di keluarga Mbak ya, kan sebagian ada yang weton tuh cuma untuk pernikahan atau enggak untuk acara-acara apa. Kalau di keluarga Mbak tuh gimana? Kalau di saya sih memang karena masih ada kakek, jadi kakak kan dulunya memang sudah turun-temurun pakai weton. Jadi segala macam pakai weton, kayak umumnya padi udah mau kuning, itu mau panen itu pakai weton, hitungan weton. Terus pas saya berangkat kerja pertama kali ke PT itu, saya memang pakai hitungan weton juga. Jadi kebanyakan dari keluarga saya pakainya weton kan, kayak gitu. Jadi ya saya menolak bingung, tapi saya gak menolak, saya ganjel gitu. Iya. Tapi lumayan ribet ya kalau untuk kayak Mbak yang anak muda sekarang yang udah modern banget. Tapi namanya adat istiadat juga selain harus dilestarikan, emang udah biasa turun-temurun dari dari keluarga, dari leluhur. Jadinya kalau misalnya harus dihilangkan pasti susah. Kalau misalnya Mbak mencoba sama pacar Mbak membicarakan tuh gimana respon dari pacar Mbak? Kalau dari respon pacar saya sih ya sama, nggak banyak kayak saya larang. Memang dia keluarganya nggak pakai itu dan dia udah jadi orang di zaman modern ini ya. Jadi dia ada udahlah nggak usah pakai itulah, ngapain pakai itu, kita ya nikmati aja, maksudnya caranya aja, yang namanya rezeki kan dari Allah gitu ya, Tuhan yang ngatur gitu, bukan weton yang ngatur. Iya. Usaha Mbak ke keluarga Mbak gimana? Ada nggak misalnya Mbak coba ngobrol baik-baik ya ke ibu, ke kakek? Apalagi kan Mbak kan otomatis pandangannya udah luas nih, pikirannya nggak kolot dan nggak sempit. Kan pasti ada nih apa sih yang Mbak omongin ke keluarga supaya ayo dong gitu, nggak usah pakai weton lagi. Kalau usaha saya sih lebih ke ibu sama ayah saya sih. Kalau kakek saya jujur saya nggak berani, karena memang gimana ya, jangankan saya, kakak saya sendiri aja harus mematuhi kakek saya kayak gitu. Jadi saya lebih ke ibu saya bilang, Bu ya mohon dipertimbangkan lagi gitu, maksudnya dikasih setidaknya saya dikasih jalan keluar, meskipun saya seret di rezeki, tapi kan ya saya dikasih jalan gimana caranya saya bisa rezekinya lancar kayak gitu. Karena kan biasanya orang Jawa juga bisa punya hitungan sendiri buat rezekinya lancar kayak gitu. Kalau ayah gimana? Kalau ayah sendiri sih memang ikut kakek juga sih, karena kan itu kakek saya itu ayah dari ibu saya gitu. Jadi ayah saya juga tadinya pakai, tapi karena ayah dan ibunya bapak saya udah meninggal, jadi sekarang pakai wetonnya itu ada jarang, paling kayak cuma buat kayak tanam benih segala macam gitu. Untuk pernikahan sekarang udah jarang-jarang kayak gitu. Kalau dari keluarga Mbak kan masih pakai weton, berarti otomatis ini pernikahan dari keluarga Mbak yang pertama apa bukan? Yang kedua. Oh, yang kedua, berarti yang pertama juga memakai weton? Yang kedua itu kebetulan pakai weton dan alhamdulillahnya itu cocok. Tapi sempat juga ada beberapa kendala, itu katanya cocok, cuma dalam beberapa pernikahan ke depan, dalam waktu jangka 3 bulanan itu memang ada sedikit pertengkaran. Tapi maaf ya Mbak dipotong, dalam ada pertengkaran tuh beneran itu tuh ada atau mungkin lebih pertengkaran yang kayak salah paham sedikit gitu, kayak masih di tahap sebuah pernikahan yang baru, salah paham ya gitu. Jadi ada gede masalahnya, belum sama-sama dewasa kayak gitu. Kalau saya memandangnya kayak gitu, karena termasuknya masalah kakak saya yang saya tahu yang dulunya pernah bertengkar itu, yang masalah cuma sepele kayak gitu. Berarti kan weton itu belum tentu benar juga ya Mbak. Sebenarnya kalau yang namanya adat istiadat kan tergantung kita mempercayainya apa enggak. Itu bisa juga sugesti ya, kalau dipercaya ya terjadi, kalau nggak dipercayai ya bisa juga nggak terjadi. Jadi menurut saya tuh ya, kalau emang nggak mau mempercayainya, pegang
prinsip Mbak untuk gak mempercayai adat itu, tapi Mbak juga harus meyakinkan keluarga Mbak, karena kan selain pernikahan itu bukan cuma bukan cuma Mbak sama pacar Mbak ya, tapi juga antara keluarga Mbak dan keluarga pacar Mbak. Jadi menyatukan dua keluarga, jangan kan menyatukan dua keluarga deh, menyatukan dua kepala aja kan susah. Ya, betul. Jadi usaha Mbak untuk meyakinkan dua keluarga itu harus menyatukan dua keluarga kan susah. Jadi untuk menyatukan dua keluarga, Mbak tuh butuh tenaga yang lebih ekstra untuk keluarga Mbak, untuk ayah, ibu, pokoknya keluarga Mbak. Kan Mbak anak modern ya, Mbak bisa bilang aja bahwa nggak kok, sekarang nggak seperti itu di zaman modern ini, nggak ada tahu adat-adat yang begitu. Kalau emang mau dipegang adatnya sebagian, tapi nggak untuk yang pernikahan, karena yang namanya rezeki, benar rezeki itu kan dari Tuhan, bukan dari weton. Apalagi kan kita juga sekarang tuh selain doa juga ikhtiar juga kan, jadi nggak perlu terlalu dihiraukan tentang weton. Sekarang Mbak cukup fokus ke, kalau emang mau nikah ya, fokus ke persiapan pernikahan yang harus disiapin itu apa aja. Terus belum lagi nanti kalau misalnya mau nikah, permasalahan selain dari weton tuh kan ada lagi yang mau pakai adat mana nih, adat ini atau adat ini, butuh biaya juga banyak. Jadi difokuskannya ke situ. Terus fokus juga ke keluarga, bagaimana cara Mbak menjelaskan bahwa saya pengen sama ini kan pernikahan kamu sama pacar kamu juga. Jadi untuk yang menjalaninya berarti Mbak sama pacar Mbak. Kalau untuk resiko berarti kan Mbak udah tahu nih, Mbak pegang sendiri kan, berarti Mbak yang nanggung resiko itu sendiri gitu Mbak. Jadi ya saran saya mah banyak lebih ke ngeyakinin aja tuh, kalau emang mau sama pacarnya. Tapi kalau mau nurut sama orang tua juga lebih bagus. Namanya orang tua kan yang terbaik lah buat anaknya, itu nggak mungkin salah. Apalagi Mbak, keluarga Mbak sangat masih kental dengan kejawen gitu, yang namanya adat mungkin, dan udah biasa gitu ya. Jadi orang tua masih yang terbaik. Sebenarnya pilihannya ada di Mbak mau nurut sama orang tua Mbak, mengikuti keinginan orang tua, atau Mbak mau memegang prinsip Mbak gitu. Nah, jalan keluar untuk masalah ini tetap di Mbak. Saya cuman ngasih sedikit pencerahan aja gitu Mbak. Ya mungkin dari saya sih yang akan saya coba lakuin sih, saya bakal ngomong dulu sih, berani untuk ngomong sama kakek saya sendiri gitu. Ya jelasin sedikit keluh kesah saya sama tentang weton itu gitu. Paling kalau semuanya saya emang belum bisa, paling nanti saya minta dikasih jalan keluar yang terbaik. Kayak semuanya saya rezekinya nggak di situ, ya berarti ada rezeki lain yang dibukakan sama Tuhan gitu. Lewat weton itu berarti kan harus ada jawaban gitu. Paling gitu aja sih Pak. Berarti selain minta boleh ngelarang, tapi harus ngasih jalan keluar ya, biar sama-sama enak gitu. Karena kebetulan ini waktunya sudah cukup ya, bahkan lebih gitu ya Mbak. Untuk sesi ini saya rasa sampai sini dulu. Tapi kalau misalnya Mbak masih ada pikiran yang belum keomongin, belum diceritain, atau Mbak boleh datang ke sini sama pacar boleh, atau sama ibu Mbak buat kita sharing bareng-bareng loh, nyari jalan keluarnya bareng-bareng tuh bisa. Kalau misalnya emang belum selesai nih di sini, Mbak ngerasa pas pulang tuh masih ada hal-hal yang pengen diomongin, Mbak bisa datang ke sini lagi. Tapi untuk sesi ini karena waktunya juga sudah cukup ya, udah selesai 15 menit lebih, jadi saya rasa kita sini dulu. Makasih ya Mbak. Makasih Kak. Saya pamit. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.